Nak, lagi ngapain? Lagi mikirin utang. Ngapain mikirin utang? Enggak sih, enggak lagi ngapa-ngapain, lagi lihat bagus kan. Coba tebak guys, kita mau ngapain nih? Emang kita mau ngapain, Nak, di sini? Ya, coba dulu deh videonya, nanti aku kasih tahu. Ayo, masih penasaran ya kita mau ngapain? Makanya simak guys video kita sampai akhir. Yuk, ikut. Tapi bentar guys, aku mau ngasih tahu kalian nih, kalian jangan berharap lebih sama video ini karena video ini adalah edukasi, bukan komedi. Sebelum kita masuk ke isi video, kenalan dulu yuk sama teteh yang akan mengisi kekosongan video ini. Annyeong, perkenalkan nama saya Putri Syifa Nur Fauzia dari kelas TP 2C. Halo anak-anak, perkenalkan nama aku Ratu Putri Wanjonda dari kelas TP 2C. Nah, gimana? Udah tahu kan siapa aja yang mau ngisi video kita kali ini? Kalau sama aku, kayaknya nggak usah deh. Kalian udah tahu aku kan? Bercanda deh guys. Aku Ratna Yusifa Dewi dari Asal Psikoterapi 2C. Pasti, di Pordiswan, kalian tahu gak sih apa itu psikologi, sehat menurut WHO, dan psikologi kesehatan? Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita kenalan dulu yuk apa itu psikologi sehat menurut WHO dan apa itu psikologi kesehatan. Yang pertama, apa itu psikologi? Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, fungsi mental, dan proses mental manusia atau disebut dengan ilmu jiwa. Nah, selanjutnya, apa sih sehat menurut WHO itu? Sehat menurut WHO adalah keadaan yang baik dan sempurna, baik fisik, mental, ataupun sosial, tidak terikat atau terbebas dari penyakit atau kelemahan. Selanjutnya, apa itu psikologi kesehatan? Psikologi kesehatan adalah bagian dari ilmu psikologi yang menekuni bagaimana kondisi atau faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, gimana guys? Jadi udah tahu kan apa itu psikologi, apa itu sehat menurut WHO, apa itu psikologi kesehatan? Gimana? Penasaran kan lebih lanjutnya? Penasaran atau enggak? Simak dulu deh. Nah, sekarang aku akan menjelaskan nih apa sih pengaruh psikologis terhadap kesehatan atau PKMIGS. Nah, pengaruh psikologis terhadap kesehatan menurut Stigmopros adalah manifestasi dari masalah atau konflik-konflik yang belum terselesaikan. Kalian paham nggak sih maksud dari Stigmopros ini? Oke, untuk lebih jelasnya aku bakal ngejelasin lagi nih maksud dari pengaruh psikologi kesehatan menurut Stigmopros ini. Well everybody, dari pernyataan Stigmopros ini dan Gordon Alexander ini mengambil kesimpulan nih bahwa seseorang atau individu yang sakit ini dia itu bisa disebabkan oleh psikoanalisis. Kenapa bisa disebabkan oleh psikoanalisis? Yuk check it out. Nah, hal itu bisa terjadi di alam bawah sadar kita nih. Seru kok bisa kayak gitu ya. Nah, itu bisa terjadi karena alam bawah sadar kita itu mentransfer ke saraf otonom kita yang menyebabkan bisa menimbulkan atau menyerang organ tubuh kita yang paling lemah karena stres tersebut. Makanya nih kawan-kawan, buat para mahasiswa teman-teman aku, yuk kelola stres kita dengan baik karena stres itu bisa menjadi stress out atau penyerang buat tubuh kita sendiri loh. Hey ladies and gentlemen. Nah guys, gimana sih caranya agar kondisi psikis kita itu tidak berpengaruh kepada kesehatan kita? Nah, cara yang pertama itu yaitu pasti mengelola stres. Yang kedua itu adalah menjaga kesehatan. Yang ketiga itu mengurangi rokok. Yang keempat itu sudah meminum alkohol lebih dari 1 atau 2%. Nah, yang kelima itu
adalah agar kita itu selalu menjaga badan kita di berat badan normal dan kadar lemak tidak melebihi 10% dari berat badan ideal kita. Oke, bye. Sekarang udah tahu kan gimana pengaruh kondisi psikologis terhadap kesehatan. Jadi, kita harus menjaga kesehatan fisik kita maupun mental kita karena dua-duanya sangat penting, guys. Buat kalian yang masih belum paham, yuk simak contoh-contoh mengenai kondisi psikologis terhadap kesehatan. Hai, saat ini kita akan membahas mengenai contoh pengaruh kesehatan terhadap psikis. Nah, jadi kesehatan juga dapat berpengaruh kepada psikis. Contohnya adalah ketika seseorang sakit kanker dan divonis oleh dokter bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, maka secara tidak langsung vonis dari dokter tersebut akan mempengaruhi kondisi psikisnya atau pikiran daripada si pasien. Bisa jadi pasien tersebut mengalami stres sehingga dia tidak mempunyai semangat untuk sembuh, ataupun bisa jadi sebaliknya, pasien tersebut mempunyai semangat untuk sembuh dan mempunyai semangat untuk menjalani atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih positif di sisa hidupnya. Nah, selanjutnya adalah contoh daripada pengaruh psikis terhadap kesehatan. Contohnya adalah udah kita sering ketemu ini di keseharian kita. Contohnya ketika orang yang sedang patah hati. Kira-kira apa ya pengaruhnya terhadap orang yang sedang patah hati? Apa tuh? Orang yang sedang patah hati cenderung akan mengalami stres atau depresi atau bahkan merasa sangat kehilangan. Nah, akhirnya dari kondisi tersebut, dari stres, depresi atau merasa kehilangan, dari kondisi tersebut secara tidak langsung seseorang yang putus akan cinta akan mengalami depresi. Contoh selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi psikis yang berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, kira-kira apa ya contohnya? Contohnya adalah sering kita jumpai di keseharian kita atau bahkan mungkin kita sendiri yang mengalaminya. Seperti contohnya ketika orang yang sedang mengalami patah hati. Biasanya orang yang mengalami patah hati itu cenderung mengalami depresi dan juga merasa kehilangan. Secara tidak langsung dari depresi tersebut ataupun merasa kehilangan tersebut membuat orang yang mengalaminya itu, sehingga depresi tersebut membuat seseorang untuk malas melakukan aktivitas sehari-harinya. Seperti contohnya, kalau seandainya kita putus hati, pasti kita kebanyakan itu seringnya tidur ataupun bahkan orang yang depresi biasanya cenderung untuk malas melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupannya. Seperti contohnya malas makan, malas melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dari depresi tersebut biasanya seseorang akan cenderung malas untuk melakukan kegiatan atau hal-hal positif di kesehariannya. Seperti kebanyakan tidur ataupun bahkan ada orang yang banyak makan karena dia merasa depresi. Seperti seseorang yang merasakan cinta. Seseorang tersebut akan cenderung malas untuk melakukan hal-hal atau kegiatan positif di kesehariannya. Seperti contohnya malas mandi, malas makan, ataupun malas melakukan kegiatan lainnya. Sehingga secara tidak langsung depresi tersebut akan membuat orang itu menjadi sakit. Seperti contohnya ketika orang depresi kemudian dia malas makan, malas makan tersebut sehingga akan timbul beberapa penyakit yang dapat berpengaruh kepada si orang tersebut, seperti contohnya adalah MA, GERD, ataupun hal lainnya. Jadi gimana guys? Sekarang udah tahu kan pengaruh kondisi psikologi seseorang terhadap kesehatannya. Jadi kita harus menjaga kesehatan fisik kita maupun mental kita. Guys, hujan. Jadi gimana? Kondisi kesehatan seseorang dapat berpengaruh pada kondisi psikisnya, pun sebaliknya. Kondisi psikis seseorang dapat mempengaruhi kesehatan juga. Oke, ini itu guys. Nah, udah paham kan terkait pengaruh kondisi psikologis terhadap kesehatan. Nah, karena sudah sampai akhir, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak gini dulu. Tidak, jalan. Oh, dapat. Ya.